Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita semua bersukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bawa hati kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Kita percaya saudara, apapun keadaan kita, situasi saat ini mungkin tidak baik di luar sana, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita, amin. Tuhan melindungi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari ini Bapa ajar kami terus untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk terus diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika kami di luar Tuhan Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau pribadi lepas pribadi Engkau pulihkan, Engkau lawan. Oh, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau menolong dalam hidup kami. Engkau kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku.
Tuhan. Saat ini kita mau memuji bagimu Tuhan. Kami mau berjoget buatmu Tuhan. Berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Yang merasakan gelombang kesembuhan, kita berdansa hari ini. Amin.
harus di sini. Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah harapan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku,
kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ada dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami, menjadi terang buat jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Kau memberkati mulut dan bibir hamba-Mu ini, pikiran hati kami semua Tuhan. Agar apa yang keluar dari perkataanku ini Tuhan, sesungguhnya adalah perkataanmu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom saudara kasih Tuhan. Saya mengucapkan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, yang pada saat siang hari ini sedang menyaksikan siaran langsung atau live ibadah kita. Mari kita sama-sama bersekutu memuliakan Tuhan, amin. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua membutuhkan kekuatan Tuhan, amin. Pujian tadi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku apa? Pertolonganku datang dari-Mu. Saya percaya kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini, amin. Karena saya sering katakan bahwa keadaan tidak semakin baik saudara. Bahkan tadi barusan saudara, sebelum ibadah dimulai saya sedang terkejut dan tertarik gitu ketika ada satu notifikasi ya, pemberitahuan berita di sebuah aplikasi berita, baca berita gitu, lalu dikatakan di situ obat COVID-19 sudah ditemukan. Cepat-cepat saya buka saudara. Ternyata isi beritanya tidak ada saudara, tidak ada obatnya ternyata. Jadi belum ada. Jadi saya kira saya sangat terkejut dan ingin sekali membaca berita itu. Tetapi setelah saya baca sampai habis, tidak ditemukan Bu obat, maksudnya obat yang betul-betul paten dari kedokteran atau dari pemerintah katakan obat ini, nama obat ini adalah obat yang akan menyembuhkan COVID-19. Tidak ada. Ternyata di situ adalah kesaksian seorang pasien yang sudah sembuh dari COVID dengan menggunakan salah satu herbal. Yaitu apa saudara? Minyak kayu putih. Bukan iklan minyak kayu putih saudara, tetapi seperti yang sudah saya pakai juga, dan mungkin saudara-saudara Bapak Ibu saudara juga pakai minyak kayu putih, dan ternyata seorang mantan pasien ini juga ternyata pakai minyak kayu putih saudara. Jadi saya kira beritanya itu tentang obat yang sudah paten yang akan dikeluarkan pemerintah, ternyata bukan. Nah saudara, saya bilang hari-hari ini hari yang berat dan kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan, amin. Bukan cuma permasalahan di sakit penyakit, tetapi juga di ekonomi kita. Tadi saya baru ngobrol dengan seorang saudara, seorang jemaat Tuhan juga katakan bahwa dua kata yang keluar dari mulutnya, kita sedang resesi. Negara kita sedang resesi saudara. Memang tidak disebutkan, tapi nggak tahu mungkin berita-berita berikutnya. Tetapi saudara, bukan itu yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, amin saudara. Apapun yang terjadi, kita tetap berharap kepada Tuhan, amin. Saya percaya seberapapun banyak saudara di tempat ini maupun di yang menyaksikan ibadah online ini, kita semua butuh pertolongan Tuhan, amin. Amsal 23 ayat 18 katakan, bisa ditampilkan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak apa? Tidak akan hilang. Saudara, hari-hari ini kita membutuhkan harapan dari Tuhan. Pengharapan harus ada dalam hati kita. Seperti katakan tadi pujian, kaulah harapan dalam hidupku. Siapa pengharapan kita saudara? Tuhan siapa? Tuhan Yesus saudara.
Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapan 100% tidak ada, saudara. Baik itu suami saudara, istri saudara, tetangga saudara, orang tua saudara, siapapun. Mungkin mereka bisa menolong, tetapi pertolongan yang sesungguhnya yang sejati itu hanya dari Tuhan. Amin. Kita hanya butuh dari Tuhan. Jika saudara hari ini berbeban berat, ingat, ada harapan di dalam Tuhan. Saudara, mengapa saya katakan saudara membutuhkan pengharapan yang teguh, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak langsung datang, saudara. Amin, saudara. Ada di sini yang berdoa langsung ada pertolongannya? Mungkin ada 1-2 kali, saudara. Tetapi selanjutnya Tuhan mau mendidik kita dalam iman, supaya kita tetap percaya, tetap kita berharap kepada Tuhan. Makanya kadang kita berdoa juga tidak langsung dijawab oleh Tuhan, supaya kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Mengapa saya katakan pengharapan itu begitu penting? Karena begini, yang pernah saya dengar bahwa manusia itu bisa hidup beberapa hari tanpa makanan dan minuman. Mungkin Bapak Gembala sini sudah pernah berpuasa 3 hari 3 malam, Pak, ya? Tidak makan dan tidak minum. Bisa 3 hari tidak makan, tidak minum. Manusia bisa tetap hidup, saudara. Kalau tidak makan itu, maksudnya tidak makan tapi minum bisa panjang. Mungkin bisa berhari-hari, bahkan bisa mungkin 1 bulan. Kalau saudara minum saja tidak makan, bisa hidup. Tetapi ada satu yang kita tidak bisa hidup, yaitu tanpa pengharapan. Mengapa? Karena ketika orang sudah tidak punya pengharapan, mungkin 5 detik atau 1 detik kemudian dia bisa terjun dari lantai 5, saudara. Itulah manusia. Jika dia tidak mempunyai pengharapan lagi dalam hatinya, dalam waktu beberapa detik dia bisa mengakhiri hidupnya, saudara. Itulah hari-hari ini, saudara, tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya tergelitik ya dengan ada suatu berita, dan mungkin ini juga merupakan suatu cerita dari saya dengan rekan dan seorang ibu. Katakan bahwa saya kaget ketika di suatu tempat di Samarinda ini, ada suatu tempat itu yang banyak sekali orang yang depresi, saudara. Ada yang depresi sekarang? Waktu tidak ada yang ngaku. Tidak, saudara, jauhkan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Saudara, saya sangat kaget ketika diceritakan ya, bukan berita di online, tidak, ini cerita antar kami, dan itu merupakan fakta ya, bahwa di Samarinda ini ada suatu tempat yang itu banyak orang depresi, saudara. Yang uniknya, saudara, orang depresi itu berkelompok gitu ya. Di sini rumahnya, di depan rumahnya itu depresi. Ini orang depresi maksudnya. Rumah sini depresi, di depannya tetangganya itu depresi, sebelah rumahnya depresi, depan sebelah rumahnya depresi juga. 4 rumah berhadap-hadapan dan bersampingan, saudara. Fenomena apakah ini? Dan ini merupakan membuat saya seperti berpikir gitu. Berpikir, Tuhan, kenapa seperti ini? Ternyata, saudara, seperti katakan tadi, salah satu depresi itu adalah karena tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Mungkin mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, dan itu kesempatan untuk kita melayani mereka. Amin, saudara. Jika Tuhan menggerakkan kita harus datang ke sana untuk melayani mereka, dan kita memenangkan jiwa mereka. Amin. Saudara, depresi itu, saudara pernah ketemu dengan orang depresi? Pernah? Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa tertawa sendiri, saudara. Mereka bisa menangis sendiri dengan tatapan kosong. Sekalipun kita ada di hadapan mereka tidak melihat kita, saudara. Sorot matanya itu tidak melihat kita biasanya. Saya pernah ketemu dengan teman saya sendiri seperti itu. Ngomongnya ngelantur ke sana kemari. Belum ditanya sudah ngomong duluan. Itu anehnya, saudara. Jadi kita belum ngomong sama dia sudah ngomong duluan, bahkan berkhotbah kepada kita, saudara. Jadi itu orang depresi. Banyak ya banyak ciri-cirinya orang depresi ya. Yang tadi cuma sebagian kecil saja yang saya bisa sebutkan. Nah, tapi saudara, apa sih awal mulanya atau penyebabnya bahwa depresi itu bisa terjadi? Jadi kalau saya pelajari bahwa depresi itu dimulai dengan stres, saudara. Ada yang stres di tempat ini?
Tidak usah angkat tangan saudara, nanti ketahuan. Iya, saudara, jika saudara stres, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuat dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara, kenapa saya bilang stres? Karena memang inilah awal mulanya depresi. Tapi ini baru step pertama loh saudara, ada step-step berikutnya. Jadi stres itu memang sering ya, hampir semua orang mungkin mengalami namanya stres. Tetapi stres itu jangan tinggal lama dalam hidup kita saudara. Kadang orang stres itu memikirkan perkataan orang lain. Stres memikirkan perkataan tetangganya. Stres memikirkan perkataan apa? Saudaranya. Bahkan memikirkan perkataan orang-orang yang sudah lama sekali. Dipikirin terus. 2 tahun lalu tetangganya ngomongin dia masih pikirin saudara. Itu kelewatan namanya. Tetangganya enak-enak di sana sedang melakukan aktivitasnya, dia masih, waktu dia ngeliat, dia masih mikir 2 tahun lalu dia ngomongin saya gitu kan. Itu yang akan membuat saudara stres. Oleh sebab itu mari lupakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Amin. Pikiran-pikiran negatif itu dibuang semua di dalam nama Yesus. Amin saudara. Karena saudara, kita tidak bisa menjaga mulutnya orang. Amin. Tapi kita bisa menjaga perasaan kita. Amin saudara. Iya, kita tidak bisa suruh bilang tutup mulutmu, tidak bisa saudara. Dia mangap ya mangap aja gitu kan. Nggak mungkin kita bisa atur dia seperti robot, tutup mulutmu, tidak bisa. Ataupun kalau kita paksa dia tutup mulut mungkin pada waktu itu. Tapi besoknya dia ngomong lagi di belakang kita. Jadi saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak berkata-kata tentang diri kita. Tetapi kita bisa apa? Menata hati dan pikiran kita. Bodoh amat gitu kan. Yang penting saya memandang Tuhan. Saya berpengharapan kepada Tuhan. Saya tidak mau memikirkan kata-kata orang, tapi saya mau memikirkan apa? Perkataan Tuhan dalam hidup saya. Kita nggak usah pikirin tentang perkataan orang-orang yang membuat kita stres. Apalagi sekarang, saudara, memang beberapa orang saya tanyakan bahwa semua turun, saudara. Hal-hal yang bersifat usaha, penghasilan semuanya turun. Tapi bukan itu, saudara, yang kita harus pikirkan. Tapi kita harus apa? Harus mengelola pikiran itu. Kita harus katakan sekalipun semuanya sulit, tetapi saya percaya ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya akan sanggup melewati semuanya. Amin saudara. Ya puji Tuhan. Jadi ketika step pertama stres, itu berikutnya adalah khawatir. Sebenarnya ini beda-beda tipis ya saudara. Stres dan khawatir itu beda tipis. Tapi khawatir ini, kalau stres itu bisa stres langsung bisa lupa gitu. Tapi kalau khawatir itu saudara biasa agak panjang gitu ya. Jadi kalau lihat keadaan sekarang, kita mau melangkah keluar khawatir gitu kan. Di lingkungan sekarang tadi pagi dibagikan berita bahwa baru pertama kali ini saudara, setelah beberapa bulan terjadi berita dan lain-lain ya, ada protokol dan lain sebagainya, baru kali ini pagi ini di lingkungan saya itu diumumkan secara resmi dari RT kami bahwa harus menjaga diri. Menjaga diri buat anak-anak tidak boleh keluar, tidak boleh ngumpul-ngumpul. Dan ternyata karena itu penyebabnya mungkin ya adalah memang beberapa hari lalu ada di lingkungan kami itu ada orang yang meninggal saudara. Dan meninggal itu tiba-tiba juga. Yaitu saya sempat saksikan kemarin pas di doa malam bahwa beliau ini malam pingsan lalu dibawa ke rumah sakit meninggal saudara. Aneh kan? Memang dia punya penyakit bawaan saudara. Penyakit bawaan dan itu penyakit namanya diabetes, kencing manis ya. Drop langsung meninggal saudara. Nah ini dan kemarin beliau ini dikuburkan oleh keluarganya tidak dengan protokol saudara, tetapi maksa untuk dibawa pulang. Nah saudara, jadi berita sekarang ini itu kadang membuat kita khawatir untuk keluar. Dari situ saya sudah mulai menjaga anak-anak saya supaya tidak terlalu banyak main di luar. Dan banyak hal-hal ya di keadaan sekarang ini yang akan membuat kita semakin khawatir saudara. Baik itu pekerjaan, penyakit, dan akibat dari semuanya itu ya, kita susah bertemu, mungkin menjaga jarak dengan orang lain, sehingga hubungan semakin menjarak juga gitu kan. Jadi jaga jarak karena sudah terlampau jauh jarak antara saya dan kamu. Jadi saya juga sudah susah berkomunikasi dengan kamu gitu kan, secara tatap muka. Nah itu cuma sebagai anu aja saudara apa ya. Ya. Mau saya katakan bahwa ketika khawatir itu terjadi dalam hidup kita,
akan melangkah lagi kepada satu lagi, yaitu kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Sedikit-sedikit khawatir, mau melangkah keluar khawatir, mau apa saja khawatir. Bahkan yang sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan menjadi khawatir juga, saudara. Waduh, ke depan ini gimana ya? 1 bulan lagi gimana ya? Saudara, saya mau katakan bahwa untuk hal-hal yang besok itu biarlah Tuhan apa? Tuhan yang menentukan. Coba Ulangan 29 ayat 29. Saudara bisa buka? Mari sama-sama buka Ulangan 29 ayat 29. Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang nyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, kita tidak perlu banyak memikirkan hal-hal yang untuk ke depan. Cukup kita melakukan apa yang cukup bagi kita. Ya, seperti kalau kita memikirkan tentang, mengkhawatirkan tentang pandemi ini, ya kita tinggal jaga protokol aja, jaga jarak, pakai masker, itu yang terpenting, saudara. Tetapi hal-hal ke depan yang perlu kita pikirkan, tidak perlu kita pikirkan, saudara. Karena hal-hal yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Amin. Kita nggak usah terlalu banyak pikirkan itu, saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, step terakhir adalah depresi. Dari stres, khawatir yang berlebihan, khawatir yang menguasai adalah depresi. Apa penyebab depresi? Satu kalimat katakan, tidak bisa menerima kenyataan. Jadi depresi itu adalah saudara tidak bisa menerima kenyataan. Ketika kenyataan saudara seperti ini, saudara tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya apa? Depresi, saudara. Mungkin umur sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, sudah mulai stres, khawatir, dan mengalami depresi. Akhirnya apa? Tidak punya pengharapan. Ada yang mungkin PHK ya. Jadi saya sharing bahwa satu tempat itu yang tadi saya sebutkan itu, di satu tempat itu yang banyak orang depresi. Dalam satu kelurahan itu mungkin ada sekitar 40-50 orang, saudara. Jadi banyak sekali, saudara, dalam satu kelurahan itu orang depresi. Dan ternyata dipelajari itu karena mereka sudah kehilangan mata pencaharian mereka, sudah mereka kehilangan pekerjaan mereka. Jadi saudara, kalau kita tidak bisa menerima kenyataan hidup kita, kita bisa depresi. Pikirannya terkungkung, pikirannya apa ya? Sudah tidak bisa terbuka sekali, terbuka lagi. Jadi mungkin pikirannya itu karena dia pikir dia bekerja di tempat itu, mungkin dari sejak dia kerja sampai dia pensiun, mungkin sampai dia mati dia mau kerja di tempat itu, saudara. Sehingga di tengah perjalanan perusahaan itu tutup, lalu dia mengalami depresi karena dia pikir, oh saya tidak punya harapan lagi. Padahal saudara, kalau kita membuka pikiran kita terbuka, saya percaya bahwa ketika suatu jalan tertutup, saya percaya jalan lain akan terbuka. Amin, saudara. Karena Tuhan itu sangat ahli dalam membuka jalan. Firman Tuhan katakan, Dia buka jalan saat tidak ada jalan, saudara. Dia membuka jalan saat tidak. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bukan artinya Tuhan ada sebuah jalan lalu Tuhan membuat jalan yang baru. Tidak, saudara. Memang betul tidak ada jalannya, seperti bangsa Israel ketika dikepung oleh tentara Firaun. Mau ke depan laut, kiri kanan gunung, tidak ada jalan kan? Mau kemana lagi? Cuma ke atas berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bukakan jalan yang baru melalui laut. Laut itu menjadi kering. Laut itu seperti jalan tol buat mereka, bisa mereka sampai ke seberang. Saudara, saya percaya ketika tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan buat kita semua. Amin. Kita cuma perlu berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap harus percaya, kita harus tetap teguh iman kita bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin, saudara.
Saudara, depresi itu adalah peperangan dalam pikiran. Stres itu juga peperangan dalam pikiran. Depresi sudah puncaknya ya. Kalau stres dan khawatir itu adalah dalam pikiran. Coba kita baca Ayub di pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang apa? Mendatangi aku. Hati-hati saudara, apa yang saudara takutkan, apa yang saudara cemaskan itu yang mendatangi saudara. Itulah kekhawatiran saudara. Takut dan cemas itu adalah kekhawatiran. Jadi saudara, kalau saudara saat ini lagi takut, lagi cemas, khawatir, ingat, kita harus tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Karena hati-hati itu bisa mendatangi saudara melalui pikiran saudara dulu. Makanya hari ini kita harus jaga pikiran kita, supaya pikiran kita tidak terkontaminasi, tercemar oleh hal-hal duniawi yang membuat apa? Membuat hati kita takut, kecut, penakut. Jadi penakut saudara melihat masa depan. Jangan saudara. Tetapi kita harus memanage, mengatur pikiran kita sedemikian rupa supaya pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Amin saudara. Taruh pikiran Kristus dalam hidup kita saudara. Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus menang, keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, yang benar saudara pikirkan, yang mulia saudara pikirkan, yang adil, yang suci dan yang manis Tuhan saudara pikirkan, yang sedap didengar dan yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa saudara? Otak kita, pikiran kita ini kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Seperti gelas yang jika kita isi dengan air kotor, air parit misalnya, atau air kotor, air bekas cucian, itu air yang kotor saudara. Bagaimana cara supaya kita membersihkannya? Memang kita bisa buang, tapi itu tidak mudah. Tapi ketika kita buang, lalu dia bisa masuk lagi pikiran yang tidak baik. Caranya adalah apa? Memasukkan apa? Air yang bersih, yaitu pikiran yang bersih. Amin saudara. Dia akan hilang. Air kotor akan hilang. Hal-hal yang tidak baik akan hilang dalam pikiran kita. Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Tidak terkecuali saya. Kita masih manusia saudara. Kadang kita melihat dunia ini, melihat berita-berita, melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Kadang kita takut karena ada pikiran-pikiran negatif. Di luar sana, di perbatasan-perbatasan dunia sana, di perbatasan-perbatasan laut antar negara, itu kapal-kapal perang sudah bersiap saudara. Pesawat-pesawat tempur sudah siap semua di pangkalannya. Untuk apa? Untuk berperang. Karena setiap negara sudah mulai provokasi. Negara besar dengan negara besar sedang memprovokasi. Tinggal negara kecil tidak tahu mereka mau ikut yang mana, mau membela yang mana. Itu akan terjadi saudara. Kadang saya melihat itu, saya berpikir seperti ini saudara. Ketika mereka berperang, tiba-tiba pesawat tempur itu salah nembak saudara. Pernah nggak berpikir seperti itu? Lalu jatuh di depan rumah saudara. Pernah berpikir seperti itu? Mungkin pikiran saya terlalu jauh saudara. Tapi mungkin saudara ada yang seperti itu juga. Perang itu tidak pernah membawa suatu kebaikan saudara. Yang menang sama yang kalah sama. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi apa? Jadi abu. Itu suatu kata-kata apa ya? Ya untuk perang itu. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Semuanya pasti mengalami kerugian. Tidak ada yang untung dalam peperangan. Makanya kita harus berdoa saudara. Amin. Karena apa yang terjadi di dunia ini itu juga akan berimbas kepada negara kita. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, tetap berdoa setiap hari untuk negara kita dan negara-negara di luar sana yang sedang mereka
bernafsu dan orang marah itu beremosi ya, emosi mau menang sendiri gitu. Tetapi biarlah mereka mengalami kasih Tuhan. Amin saudara. Mereka dijamah oleh kasih Tuhan sehingga hati mereka lembut. Tidak ada provokasi lagi dan negara-negara menjadi tenang kembali sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin saudara. Jadi jika saudara tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik, seperti yang tadi saya katakan, satu implikasinya adalah saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Amin saudara. Ya, hidup yang menyembah Tuhan. Jika ada pikiran-pikiran negatif dalam hidup saudara, stres, khawatir, apalagi depresi, saya percaya susah menyembah saudara. Ada yang pernah mengalami ketika banyak pikiran, justru kita susah menyembah Tuhan. Memang ada beberapa orang yang justru datang kepada Tuhan. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, amin. Tetapi kebanyakan saudara, ketika pikiran ini penuh sekali, kebanyakan apa? Kita berdiam diri. Tetapi ingat saudara, datang menyembah Tuhan adalah menjadi solusi terbaik dalam hidup kita, amin. Solusi terbaik adalah kita datang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan seperti apa saudara? Ya menyembah Tuhan seperti biasa. Dan apabila saudara susah, sekarang media online sangat menyediakan hal-hal yang luar biasa buat kita. Kita tinggal buka YouTube, tinggal buka lagu, kita pendengarkan lagu penyembahan. Tuhan sanggup menolongku. Kita nyanyikan. Tuhan selalu menolongku. Marinya sama-sama. Selalu menjagaku. Amin saudara. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan saudara. Penyembahan yang luar biasa lagi saudara, itu adalah penyembahan dengan mengangkat tangan. Itu yang saya alami. Penyembahan jika kita cuma berdiam diri seperti ini, itu akan lebih powerful ketika kita mengangkat tangan. Kenapa? Ketika kita mengangkat tangan, maka apa? Tuhan turun tangan buat kita. Amin. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Mari angkat tangan bersama. Jangan takut angkat tangan saudara. Kita mengangkat tangan itu kepada Tuhan. Mari rasakan aliran-aliran kuasa Roh Kudus. Tanpa seizinmu. Amin. Oh, Tuhan selalu menolong. Rasakan aliran-aliran kuasa Tuhan menjagaku. Dia sedang mencurahkan kekuatannya dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang turun dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan risih, jangan saya bilang itu tidak terbiasa gitu loh. Saudara terbiasa dengan mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena itu Alkitab yang mengatakan, angkat tanganmu, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi kita terbiasa mengangkat tangan kita. Kalau di rumah juga saudara kita harus mengangkat tangan. Tidak harus di gereja mengangkat tangan. Saya kalau di rumah setel lagu di handphone, baru pagi hari kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu tanda apa? Kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan turun tangan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena ketika kita mengangkat tangan saudara, ada aliran-aliran energi, ada kuasa Tuhan yang turun dalam hidup kita.
Dan saya percaya ketika kita mengangkat tangan kita, ada roh keberanian dalam hidup kita, saudara. Berani untuk menghadapi kenyataan ini, bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu, ketika kita mengangkat tangan kita sepanjang hari, ketika pagi hari kita berdoa, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saya percaya sepanjang hari kita akan mengalami keberanian untuk melewati hari itu, saudara. Jangan takut, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita apa? Roh keberanian. Dan saya percaya kalau dulu Tuhan melakukan mujizatnya, sekarang pun Tuhan tetap akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara, dari tanggal 19 September 2020, beberapa hari yang lalu, dan sampai 7 September 2021, menurut kalender Ibrani kita memasuki di tahun 5781. Nah, ini yang disampaikan oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Niko ya. Ini saya sampaikan juga. Tanggal 19 September sampai 7 September 2021 itu adalah kalender Ibrani memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan Pei Alef. Tahu saudara Pei Alef? Itu bahasa Ibrani ya. Pei itu menggambarkan mulut, dan Alef itu artinya angka 1. P adalah menggambarkan mulut. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara buat dengan mulut saudara hari-hari ini? Apakah saudara mengatakan hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik? Tetapi kita mau memperkatakan hal-hal yang baik, amin. Hal-hal yang memberkati hidup kita, memberkati orang lain. Dan satu artinya, dan Alef artinya satu, yang menggambarkan adalah permulaan yang baru. Satu menggambarkan permulaan yang baru. Yohanes pasal 7, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, permulaan yang baru adalah firman. Kita harus sering memperkatakan firman. Mulut, tadi dikatakan P mulut, Alef artinya satu, menggambarkan permulaan yang baru yaitu firman Tuhan. Kita harus sering memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, amin. Jika saudara sakit, tepuk tangan, dalam nama Yesus saya sembuh. Dalam nama Yesus saya sehat. Itu memperkatakan firman, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang yang pemuji maju ke depan main musik. Kita mau memperkatakan firman Tuhan, amin saudara. Mari kita katakan dengan semangat firman Tuhan. Saya akan bacakan, kita sama-sama ikuti. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara, sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Satu ayat lagi, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan berita Tuhan Allah saya yang disampaikannya pada hari ini, aku lakukan dengan setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus.
baik, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar. Kami ingin pikirkan semuanya itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam hidup kami, masa depan kami sungguh ada, harapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah pagi siang ini dengan mulut kami mau mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah menara yang kuat bagi kami Tuhan. Kami berlindung di menara yang kuat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa pada pagi siang hari ini Tuhan, buat seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau buat umat-Mu semakin hebat, semakin luar biasa hari-hari ini Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan kami mengalami hal yang tidak baik, tetapi kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung. Kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau karena Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya. Saudara nggak boleh depresi, amin. Satu kali saya mau kesaksian, boleh? Jadi kalau kita lihat kenyataan yang sekarang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, benar saudara, kekuatan hampir-hampir kita tidak bisa. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Tapi flashback, Tuhan ngajak kita untuk melihat ke belakang kembali. Kamu melangkah ke depan sampai saat ini, semua karena penyertaan Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, situasi apapun, tetap pandang Tuhan. Mungkin kalau dibilang depresi, mungkin hampir-hampir saya hampir mengalami. Tapi satu yang Tuhan ingatkan, satu-satu kekuatan dalam hidup kita, sumber kekuatan kita adalah Yesus. Di luar Tuhan kita tidak mampu, saudara. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi, mungkin saat ini keadaan tidak enak. Tapi ingat, satu-satu yang menguatkan kita adalah Yesus. Tidak ada jawaban di luar Tuhan, saudara. Amin. Tetap kuat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan
Tuntun setiap kami Bapa terus melangkah di dalam Engkau Tuhan. Biar mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Biar kami terus duduk di bawah kaki-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami ketika kami duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap firman-Mu menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah depresi, tidak akan pernah stres. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bekerja. Berharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami percaya Roh yang berkuasa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Bapak ya Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah hari-harinya terus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Hari-harinya terus menyenangkan Engkau Tuhan. Hari-harinya terus bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap langkah kaki hamba-Mu Kau sertai Tuhan. Pekerjaannya, keluarganya diberkati Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, saat-saat ini Tuhan, keadaan Tuhan, kami tahu Tuhan, sesuatu hal Tuhan izinkan terjadi. Tapi ini tidak mendatangkan keburukan, tidak mendatangkan kegagalan bagi bangsa kami, tapi ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan jiwa-jiwa yang baru. Kami percaya Tuhan, lewat kejadian ini ada jiwa-jiwa yang baru datang di hadapan-Mu. Jiwa-jiwa akan dipulihkan, jiwa-jiwa akan dibentangkan, dan banyak jiwa-jiwa mata-mata akan melihat bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dan kami percaya bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan, bangsa kami dipenuhi kebenaran Tuhan. Ada puji-pujian dari pulau ke pulau akan terdengar nyanyian kami Tuhan. Kami percaya setiap pulau ke pulau akan dipulihkan, akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan, mungkin hari ini belum terjadi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan itu akan terjadi, akan terjadi. Kemuliaan Tuhan yang memenuhi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, setiap pemerintah yang ada di bangsa kami Tuhan berkati. Setiap pemerintah yang ada di bangsa kami Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Tuhan Kau ada atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan Tuhan tercurah atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Apa yang memberkati, apa yang memulihkan setiap pergerakan, setiap keputusan yang diambil. Ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ini bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini menjadi bangsa kesukaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kalimantan Timur, Samarinda. Kau berkati bangsa kota kami Tuhan, Kalimantan Timur. Tuhan, satu kerinduan kami adalah kami mau Tuhan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau bergerak bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan, yang memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan, yang ada di kota kami. Banyak yang membutuhkan Engkau, memerlukan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jiwa yang ada di kota kami akan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, pergerakan Tuhan itu akan terjadi atas kota kami. Kota kami menjadi kota kepunyaan-Mu Tuhan. Biar gereja kami terus bergerak Tuhan, untuk menebus setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami Tuhan. Biar bergerak untuk menebuskan kota kami yang ada di jiwa-jiwa yang ada di kota kami, di kampus,
kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat akan menyertai hamba-Mu. Kekuatan yang luar biasa mengalir dalam hidupnya Tuhan. Engkau menjadi Allah yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Engkau memilih hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memilih dia Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu dengan luar biasa dan dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia menjadi kepala yang luar biasa di tempat ini. Menjadi kepala buat domba-domba yang ada di luar sana Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati anak-anaknya, setiap usaha Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Wakil Gembala kami Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa dan dahsyat. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan kami percaya gereja-gereja Tuhan akan dipersatukan Tuhan. Tuhan akan disatukan, diikat Tuhan. Dan kami percaya setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang memuji menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Ren 18 Tuhan. Tuhan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini bertumbuh semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan, beri pekerjaan yang baru, pekerjaan. Kami percaya ketika Tuhan memberikan pekerjaan itu pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Berkati yang bekerja, yang usaha, Tuhan berkati yang studi Tuhan, yang sekolah Tuhan berkati semuanya anak-anak muda Tuhan di tempat ini. Biar anak-anak muda bangkit di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Mereka berfirman, mereka berbicara tentang firman Tuhan di kampus, di lingkungan mereka, dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pergerakan-pergerakan anak-anak pemuda di tempat ini ada Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan di dalam perlindungan yang sempurna Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, kami mau rebut mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan kembali menjadi milik-Mu karena kami tahu Tuhan mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang akan kembali Tuhan, akan kembali di tempat ini. Rumah tangga diberkati Tuhan, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan hari demi hari kami akan melihat mujizat-Mu. Bukan hari ini tapi kami akan terlihat di depan sana ada sesuatu hal yang baru Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap yang melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan yang baru. Biarlah semua yang hanya untuk kemuliaan Nama-Mu saja Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu yang baru. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang baik kami akan terima daripada Tuhan. Yang indah, yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau rencanakan yang baik, kami percaya Tuhan, kami akan menerimanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami, anak-anak-Mu di Samarinda, di Nyelong dan Mamasa, dan di seluruh dunia. Orang-orang percaya dalam lindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah yang Tuhan berikan, dicurahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dinyatakan buat kami semua yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami ada dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan kami mendapat kekuatan yang baru di
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari dan memberkati kita dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan